sekarang Miss mau nanya. Sekarang sebutkan makanan tradisional dari seluruh Indonesia. Siapa yang tahu? Gudeg, gado-gado. Gudeg, gado-gado. Pecel. Gudeg dari mana? Jakarta. Jakarta. Pecel? Jawa. Gado-gado? Jakarta. Siapa lagi? Ada gudeg, ada gado-gado, ada pecel. Yang lain? Pempek. Dari mana? Nah, udah pasti tahu ya. Siapa? Rendang dari mana? Ada. Ada lagi? Kerak telur dari Jakarta. Kenapa? Surabaya apa namanya? Rujak cingur. Miss baru tahu ada rujak cingur dari Surabaya. Nah, jadi tadi ada gado-gado, ada rujak cingur, ada rendang. Jadi kita itu memiliki banyak makanan tradisional di seluruh Indonesia. Jadi sekarang kita bicara tentang makanan. Kita bicara tentang makanan. Setelah mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, kalian bisa menambah pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nanti ada lagi mengenai penaksiran, yaitu estimasi. Dan kalian juga akan bisa menambah keakraban antara sesama kalian, yaitu interaksi kegiatan dalam berkelompok. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, nanti kita akan membuat karangan mengenai makanan tradisional. Yang kedua, kalian nanti akan belajar mengenai kegiatan estimasi atau perkiraan dalam berbelanja. Dan yang terakhir, nanti kalian akan memahami mengenai interaksi sosial, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Oke? Nah, kebetulan Miss udah memajang 2 makanan tradisional. Yang di belakang bisa lihat? Bisa. Jadi yang pertama ini apa? Kerak telur. Yakin kerak telur? Amati dulu deh. Yang kedua itu apa? Rupuk. Silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai gambar ini sebelum menebaknya? Mungkin dari segi rasanya, dari segi bahannya. Ada yang mau ditanyakan? Bahannya? Ya? Gambar pertama, gambar kedua. Kalau gambar pertama ini bahan dasarnya adalah telur. Telur. Kalau yang kedua ini bahan dasarnya dari tepung. Kerupuk tepung? Ada kerupuk tepung. Jadi yang pertama ini namanya tadi apa? Dari mana kerak telur? Jakarta. Tapi kita tetap bisa jumpa di Ampera ya. Ada juga kerak telur di Ampera. Nah, kalau yang kedua ini gambar apa? Apel. Kue apel. Ini kan udah ada gambarnya. Kue apel nama lainnya kue apa ya? Kue serabi. Jadi yang pertama ada kerak telur, yang kedua adalah kue serabi. Serabi dari mana ayo? Dari Bandung. Jadi dari Jawa Barat ya. Serabi dari Jawa Barat, yaitu dari Bandung. Nah, ini ada lagi contohnya, Miss sudah bawakan gambarnya, ada kerak telur, ada serabi. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat karangan mengenai pengalaman memakan makanan tradisional seluruh Indonesia. Mau bikin tentang pempek boleh. Tentang apa tadi? Rujak cingur. Rujak cingur boleh. Atau mau bikin tentang rendang juga boleh. Nah, tadi kita udah bahas yang namanya kerak telur, udah, serabi udah. Sekarang kita terjun ke Palembang. Di Palembang tadi ada apa aja? Rujak mie.
adaan, ada lenjer, ada kapal selam, ada keriting atau kerupuk. Ada lagi apa lagi? Telur. Jadi jenis pempeknya aja udah banyak. Nah, sekarang kita bahas tentang si pempek ini. Kegiatannya adalah kalian dalam rangka mentraktir temannya. Jadi ada salah satu dari anggota kelompok ini yang berulang tahun, jadi pergi ke kantin sekolah untuk mentraktir temannya. Uang yang dipersiapkan untuk mentraktir itu udah ditetapkan, yaitu Rp25.000. Jadi uangnya ada berapa? Rp25.000. Jadi di satu kelompok tunjuk satu yang ulang tahun, yang lainnya berarti yang akan ditraktir, dan Miss sebagai penjaga kantinnya. Jadi kita bermain peran, kalian sebagai pengunjung kantin, Miss sebagai pelayan kantinnya. Sekarang Miss akan membagikan daftar menunya. Kalian pilih di sini, tetapi ingat uangnya udah Miss persiapkan tadi, kita ketentuannya berapa? Rp25.000. Sekarang Miss akan bagi dulu.
saat ini nama kelompok. Untuk kegiatan berikutnya, bikin kembali menu, daftar jumlah berapa, dan sekarang pakai harga. Sekarang pakai harganya lagi. Ayo, bikin di kertas yang baru saya berikan. Bikin daftar menunya apa, jumlahnya dan harga. Kalau tadi pesannya misalnya pesan pakai telur kecil 2.150, kalian pesannya misalnya 2, berarti kalau 2 jadi berapa harganya? Ayo cepat. Nama kelompoknya aja. Harga semuanya. Tadi pesan berapa ini? Sampai telur kecil 4. Nah, yang kegiatan kedua ini udah boleh pakai kertas surat. Sekarang tadi milihnya sampai telur kecil 4, satunya 2.150. Kalau 4 berarti berapa harganya? Ya. Apa namanya? Kapal selam. Nilainya 3. 8.600. RP. Gak boleh diganti ya yang ininya. Oke, Miss. RP Ranger kecil. Ayo, apa lagi? Ranger kecil juga 4. Harganya berapa? Sekarang udah boleh pakai kurangnya. Udah boleh. Biarkan saja dulu. Pakai kertas juga. Nggak boleh diganggu lagi. Nggak boleh, biarin aja. Biarin aja.
kataku. Semuanya dengarkan Miss lagi. Belum. Nah, sekarang dengarkan Miss lagi yang ngomong. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman untuk memesan makanan berapa banyaknya, dan kalian juga udah menentukan harganya tadi berapa. Kalau misalnya pesan satu iya, dan keduanya berapa. Sekarang kita sudah siapkan 2 tabel. Sebenarnya enaknya kan semuanya yang tampil. Karena waktu kita sedikit, jadi Miss cuma mempersiapkan 2 tabel untuk 2 kelompok. Siapa yang mau tampil? Ayo, yang paling duluan siapa mau tampil? Ya, kelompok 1. Oke, berarti ini data kelompok 1. Yang lain kelompok 4. Oke. Sekarang kelompok 1, silakan sebutkan daftar pesanannya ke teman-teman. 1 orang dari kelompok 1 ke depan, sebutkan daftar pesanannya. Ayo. Ayo, berdiri dong. Sambil kalian bikin, Miss menuliskan di depan. Ayo, bisa menuliskan. Kalian ikutkan aja. Kalau nggak suka boleh kalau udah kamera dong. Nah, tuh semuanya. Sebutkan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Sebutkan nama pesanannya. Terus, ya harganya? Harganya 1.550. Ya. Kecil 1 2.150. Terus, Emper kulit 1 ya. 200. Harganya? 1.700. Apa lagi? Emper lenjer kecil 2 Kecil 2. Harganya? 2.600. Wah, oke, apa lagi? Teh botol Teh botol 3. Berapa harganya? 9.600. 9.600. Ada lagi? 1 Oh, banyak ya? Pinter di kelompok 1 nya semuanya dimasukkan. Harganya 5.750. Oke, makasih kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Kelompok 4. Apa nama makanannya? Ke depan dong. Pempek. Harganya 8.600.
kelompok mana yang paling bagus pesanan makanannya? Kelompok satu. Kenapa kelompok satu? Karena banyak. Kenapa? Karena banyak, karena hemat. Apa lagi? Kenapa kelompok satu? Ingat tadi harga uang yang kita miliki berapa? 25.000. Berarti yang paling pas dengan harga 25.000 kelompok satu atau kelompok 4? Ayo. Kurang. Siapa yang kurang? Ya, tadi kita punya uang 25.000. Kelompok mana yang paling pas dengan 25.000? Gak ada? Gak ada yang pas? Gak ada? Kenapa? Kurang. Gimana? Kelompok satu kurang, kelompok 4 gimana? Juga kurang. Masa ini yang kurang? Coba dilihat dulu. Kurangnya yang paling banyak kurang kelompok 4 atau kelompok 1? Kelompok 4. Kelompok 4 berapa kurangnya? 4.150. Kelompok 1? 2.300. Berarti yang mana yang paling bagus kelompoknya? Kelompok 1 karena? Karena apa? Kenapa? Karena kebanyakan itu nggak kemakan mubazir gitu. Ayo, jadi ada kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok mana yang lebih bagus dalam memesan makanan dengan uang yang kita miliki adalah 25.000? Kelompok 1 alasannya lebih mendekati ke 25.000. Emang tadi Miss bilang harus mendekati 25.000? Tidak. Jadi bagaimana? Bagaimana? Nah, sekarang perhatikan. Tadi siapa namanya? Mutia bilang kelompok 1 Miss yang paling bagus karena dia memesan itu adalah paling lebih dekat ke 25.000. Sementara Miss bilang tadi nggak harus dekat dengan 25.000? Tidak. Jadi sebenarnya kedua kelompok ini adalah bagus. Dua-duanya bagus. Kenapa bagus? Karena memesan makanan tidak lebih dari 25.000. Jadi yang penting kalian dengan uang 25.000 itu pesanlah makanan, tetapi tidak melebihi dari yang 25.000. Baik kelompok 1 ataupun kelompok 4 itu sama-sama bagus. Karena dia sudah bisa memesan makanan dengan harga kurang dari 25.000. Dan kebetulan yang lebih bagusnya kelompok 1 karena yang paling mendekati 25.000. Jadi kuncinya apa? Yang penting tidak lebih dari 25.000. Tambah mendekati itu tambah bagus. Itu yang pertama. Sekarang untuk yang berikutnya, buka halaman kedua. Silakan jawab pertanyaan halaman kedua. Sebutkan strategi kalian tadi dalam memesan makanan. Apakah kalian kira-kira aja atau berhubung hitungannya udah pintar banget segini atau apa? Strategi kalian tadi kilo-kilo
dijumlahkan ini kepalanya, dijumlahkan satu persatu. Oke, bagus kelompok 5. Agar kelompoknya dijumlahkan, dia dijumlahkannya setiap makanya. Oke, silakan duduk. Nggak apa-apa, boleh. Ayo kelompok 3. Kira-kira. Sekarang bisa lihat harga pempek telur kecil itu adalah 2.150. Kalau kita berbelanja, kita berarti kan harus cepat itu menjumlahkan. Gak mungkin kan kita lama-lama nanti pelayannya lama nunggu. Jadi ada cara yang bisa kita gunakan selain kira-kira dan menghitung dengan pasti, yaitu dengan cara apa? Menaksir itu gimana? 2.150 jadi 2.000. Pintar sekali. Ini kita anggap harganya adalah 2.000 rupiah. Jadi kita bisa cepat. Kalau cuma tambahin 2.000, 1.000, 3.000 kan cepat. Kalau pempek lenjer kecil tadi harganya adalah 550, jadi kita 1.000. Terus kapal selam harganya tadi 5.850. Lalu yang ini teh botol harganya 3.200, kita anggap 3.000. Ya. Adakah menggunakan cara ini tadi? Ada. Jadi inilah yang disebut dengan pembulatan. Ada tadi yang namanya menaksir, mengira-ngira, dan ini namanya membulatkan. Kalau ini lebih cepat kita menjumlahkan? Iya, karena dia udah bulat. 2.150 sama dengan 2.000. 550 kita anggap 3.000. 5.850, 6.000. 3.200 kita anggap adalah 3.000. Jadi ada strategi lain kan? Apa strateginya? Menaksirkan kita. Kalau yang ini strateginya apa? Jadi yang efektifnya mana? Kira-kira atau hitung pasti atau pembulatan? Pembulatan. Jadi kalau kita berbelanja, kalian bisa menerapkan strategi ini. Namanya adalah membulatkan. Sekarang ada lagi pertanyaan Ibu. Tadi kita udah kegiatan apa? Apa? Kalian membeli makanan di kantin. Itu kegiatan apa? Membeli. Terus ngapain? Menjual. Jadi tadi udah ada kegiatan
Jadi hari ini kita udah banyak belajar